Kita di sini akan menjelaskan tentang apa itu konflik dan kekerasan. Yang pertama, konflik secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin atau kon dan figure. Kata kon memiliki arti bersama, sementara figure memiliki arti memukul dalam KBBI entry konflik. Didefinisikan sebagai percekcokan, penyelisihan, pertentangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan, atau tidak selaras. Dalam materi sosiologi tentang konflik, kata ini lebih diartikan sebagai sebuah proses sosial yang terjadinya antara dua orang atau kelompok yang berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan cara membuat seseorang atau kelompok lainnya tidak berdaya, ataupun juga bahkan dengan menghancurkan orang atau kelompok tersebut. Konflik biasanya timbul dari adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan, seperti perbedaan fisik, kebudayaan, nilai kepentingan, emosi, kebutuhan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan dalam tersebut dapat memunculkan menjadi konflik sosial saat sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, pengertian konflik menurut para ahli. 1. Aloliweri mendefinisikan konflik sebagai bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompokan mereka yang bersifat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Yang kedua, De Moor berpendapat bahwa dalam suatu sistem sosial dapat dikatakan terjadi konflik apabila para penghuni sistem tersebut membiarkan dirinya dibimbing oleh tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang bertentangan dan terjadi secara besar-besaran. Penyebab konflik dapat terjadinya karena beberapa hal. Beberapa di antaranya ada salah satu berikut. 1. Adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. 2. Adanya perbedaan pandangan di antara dua orang atau lebih yang berkenan dengan persoalan prinsip. Yang ketiga, adanya benturan kepentingan terhadap suatu hal atau objek yang sama. 4. Adanya perselisihan paham yang menimbulkan emosi di antara kedua pihak. Yang kelima, adanya perbedaan kepentingan politik, baik yang bersifat lokal, nasional, ataupun internasional. Nah, bentuk-bentuk konflik individu. Ada dua. Nah, konflik yang ke-1, konflik individu juga dapat terjadi dalam diri seorang saat ini harus menjalankan peran yang dimilikinya. Saat seseorang menjalankan peran yang dimilikinya, ia tidak berkonflik dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Contohnya, karena peran tinggal adalah saat seseorang dokter terjun di medan perang. Ia memiliki sumpah dan kewajiban untuk menolong siapa yang membutuhkan pertolongannya, sekalipun korban perang yang sedang ia tangani berasal dari pihak musuh yang sudah menewaskan rekan-rekannya. Nah, yang kedua, konflik antar kelas atau antar golongan sosial. Konflik yang terjadi di antara kelas sosial disebut sebagai konflik vertikal karena kelas berjuis menduduki kelas sosial yang lebih tinggi dari kelas proyer. Sementara konflik yang terjadi di antara kelompok sosial disebut konflik horizontal karena kelompok-kelompok tersebut tidak berada dalam struktur yang berjenjang. Contohnya, dari konflik antar kelas adalah konflik di antara kelas pemilik modal atau borjuis dengan kelas buruh atau proletar. Konflik ini berkarakter dari prinsip dan dasar pemikiran ekonomis kelas berjuis yang berusaha menenangkan pengeluaran demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada tambahan lagi ini tentang konflik individu.
Nah, yang ketiga ada konflik rasial, yang keempat konflik politik, dan kelima konflik internasional. Dan di sini ada apa itu kekerasan. Bentuk kekerasan meliputi perkataan, tindakan, sikap, dan berbagai struktur atau sistem yang dapat menyebabkan kerusakan pada diri seseorang, ataupun baik secara fisik atau mental dan di lingkungannya. Segala bentuk tindakan atau perkataan yang dapat menghalangi seseorang menginggali potensinya pun dapat disebutkan dengan kekerasan. Kekerasan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan langsung atau direct violence dan kekerasan tidak langsung ataupun indirect violence. Contoh dari kekerasan langsung adalah tindakan mencelakai atau melukai orang dengan sengaja ataupun membunuh atau memperkosa. Dan di sini ada pengertian kekerasan menurut ahli, yaitu Blake mendefinisikan kekerasan sebagai pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, Colombizin mendefinisikan kekerasan sebagai perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, dan melenyapkan seseorang atau sesuatu. Penyebab kekerasan ada bermacam-macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang kesatu, individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Yang kedua, adanya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang ketiga, adanya prasangka buruk dari seseorang atau suatu kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lainnya. Yang keempat, adanya keinginan manusia dalam mendapatkan prestasi. Yang kelima, kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan persaingan yang terjadinya masyarakat akibat konflik dan kekerasan perubahan kepribadian pada diri seseorang. Semakin kuatnya rasa solidaritas kelompok atau in-group feeling atau retak dan goyahnya suatu kelompok sosial, timbulnya korban jiwa serta hancurnya harta benda, akomodasi, dominasi, serta takluknya salah satu pihak yang bertakai. Nah, saya cuma bisa menjelaskan materi pembelajaran konflik dan kekerasan cuma sedikit ya, cuma barusan doang. Bila ada perkata salah pahaman dan kesalah pengucapan, mohon dimaaf ya. Kami dari kelompok materi pembelajaran konflik dan kekerasan yang beranggota Ami Alisa Habana, Gina Putri Damayanti, dan Elsa Putri Agistia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.